Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Alfi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi kelas 12 bab pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya sudah diajarkan atau sudah dibahas tentang pengertian dan struktur surat lamaran kerja. Hari ini kita masih tentang surat lamaran kerja, hanya lebih dalam, yaitu membahas tentang unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran kerja. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan terampil menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan bekerja sama, mandiri, dan komunikatif selama proses pembelajaran berlangsung. Unsur kebahasaan apa saja yang terdapat dalam surat lamaran kerja? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua tentang perihal. Yang ketiga ada lampiran surat. Kemudian yang selanjutnya bagaimana nama dan alamat surat tujuan. Ada salam pembuka. Setelah itu ada pembuka surat, isi surat, kemudian penutup surat. Jadi poin 6, 7, dan 8 ini adalah bagian dari isi surat ya. Ada pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Kemudian yang 9 ada salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang atau nama pembuat surat lamaran kerja. Baik, untuk tempat dan tanggal pembuatan surat. Untuk tempat, penulisan tempat diawali dengan huruf kapital, dan tanggal pembuatan surat itu seperti yang ada di contoh, tidak ditulis dengan disingkat ya. Kita lihat contoh yang benar. Nah, ini Jakarta, 25 Januari 2010. Jadi antara tempat dan tanggal pembuatan surat itu dipisahkan dengan tanda baca, koma. Kemudian untuk contoh yang salah di baris kedua dan baris ketiga, kalian silahkan amati. Baris kedua, 25 strip 1 strip 2010 itu salah ya, penggunaan tanda baca itu kurang tepat karena itu berarti disingkat. Kemudian yang baris terakhir 25 Januarinya disingkat dengan menggunakan tanda titik. Penyingkatan tidak tepat ya pada surat resmi, jadi baris ketiga itu salah. Untuk yang contoh yang benar ada di baris pertama. Selanjutnya adalah lampiran surat. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikutsertakan pada surat tersebut. Dalam lampiran harus ditulis juga jumlah dokumen yang disertakan pada surat lamaran tersebut. Kata lampiran ditulis lampiran, tidak disingkat menjadi lam. Setelah itu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri jumlah dokumen tambahan. Selanjutnya ada nama dan alamat surat tujuan. Biasanya disebut dengan alamat dalam ya. Alamat surat adalah alamat tujuan. Dalam hal ini tentu saja alamat perusahaan yang akan dilamar. Penulisannya dimulai dengan YTH, tidak menggunakan kepada. Atau kalau mau menggunakan kepada boleh, tapi tidak usah menggunakan YTH
kalian gunakan salah satunya saja. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan pada salam pembuka. Salam pembuka, ada beberapa salam yang sering digunakan dalam surat seperti dengan hormat, salam takzim, salam sejahtera, dan lain-lain. Dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat. Ya, dengan hormat, karena surat lamaran termasuk surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diakhiri dengan tanda baca pembuka surat. Paragraf pembuka surat lamaran pekerjaan disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Ya. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, kalian sebagai pelamar harus mencantumkan nama media. Jadi surat kabarnya itu apa gitu. Misalnya ambilnya di Kompas, berarti nanti ditulis. Kemudian si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit media tersebut, dan jenis pekerjaan yang akan dilamar. Isi surat ya, isi surat, bagian isi itu ada yang pertama bagiannya ada maksud dan tujuan yang tadi kita bahas ya. Maksud dan tujuan tadi sudah. Kemudian ada identitas pelamar. Identitas pelamar. Identitas pelamar itu penulisannya dimulai dengan nama. Nama ini nama lengkap. Apabila memiliki gelar, silakan ditambahkan gelar di belakang nama. Misal Dian Zahara. Untuk isi surat yang kedua ada lampirannya. Jadi menyatakan lampiran. Di bagian lampiran ini kalian sesuaikan dengan syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan, gitu ya. Jadi di sini ada 3 contohnya. 3 ini adalah syarat pokok. Jadi biasanya tidak diminta pun tetap harus kalian sertakan. Yang pertama ada fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda penduduk, dan foto ukuran 3x4 2 lembar.